Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11, sudah lama kita tidak bertemu. Hari ini kita bertemu lagi. Tapi Bapak menyampaikan materinya dalam bentuk video. Kalau di materi yang lalu kita sudah sampai pada kerjasama internasional, tak apa. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali materinya. Baiklah, akan Bapak sambil tampilkan materi nanti di sebelah kanan Bapak ini. Mari kita ikuti. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah sampai bab yang ke-11, yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Apa di layar kalian kelihatan PowerPoint-nya? Nah, di situ ada Bapak SBY yang sedang bersalaman dengan mungkin presiden lain ya di negara lain. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional, di mana suatu negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Tapi banyak negara-negara di seluruh dunia, walaupun negaranya sudah sangat maju, masih membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya di dalam negeri. Baiklah, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kita mempelajari kerjasama ekonomi internasional, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional dan menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan yang terakhir menyebutkan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Nanti akan kita lihat lembaga-lembaga apa saja yang sudah ada di dunia berkaitan dengan kerjasama ekonomi internasional dan lembaga-lembaga yang sudah diikuti oleh negara kita. Adapun nilai karakteristik bangsa yang ingin dicapai adalah toleransi, karena kita membutuhkan negara lain di sini harus toleransi. Kemudian cinta damai, kita juga harus cinta damai, tidak perlu berperang dengan negara lain. Kita masuk kepada memaknai pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional sendiri ini memiliki makna adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain. Artinya tidak hanya terbatas pada kerjasama dua negara saja. Nah, sedangkan makna dari kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang perekonomian. Jadi kita tidak akan melakukan kerjasama dengan negara lain kalau kita tidak mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan manfaat. Adapun manfaat dari kerjasama ekonomi internasional, yang pertama, kemajuan perekonomian. Jadi kita selama melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain, maka biasanya kita akan bisa meningkatkan perekonomian kita. Contohnya, misalnya kita memproduksi suatu barang yang tadinya barang tersebut hanya dijual di negara kita sendiri. Tapi setelah kita melakukan kerjasama ekonomi internasional, kita menjual barang tersebut kepada negara lain, misalnya negara tetangga Malaysia, Singapura, atau Brunei. Otomatis dengan terjualnya barang tersebut, perusahaan yang ada di Indonesia itu akan semakin banyak mendapatkan keuntungan. Bisa saja membuka cabang atau melakukan ekspansi atau penambahan mesin-mesin. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, selain kita memproduksi barang yang ada di Indonesia, kita juga mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Nah, tenaga tersebut biasanya di training, dilatih dulu selama 3 bulan. Selain dia bisa bekerja, tenaga kerja tersebut juga yang tadinya tidak menguasai bahasa negara lain, sekarang justru sangat pasif menguasai bahasa negara yang akan mereka tuju. Otomatis tenaga kerjanya lebih berkualitas. Kemudian menurunkan harga pokok produksi. Kita bisa bayangkan bahwa misalnya suatu perusahaan memproduksi 50 buah sepatu dengan menggunakan satu buah mesin. Nah, otomatis kan harga pokok 50 buah sepatu itu adalah seharga satu buah mesin. Kita bandingkan, kalau sudah melakukan kerjasama ekonomi internasional, maka mungkin bisa menjual sebanyak 2 kali lipat, yaitu 100 sepatu dengan
dengan harga pokok yang masih senilai satu buah mesin, otomatis itu bisa lebih menghemat. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral ini adalah kerjasama yang dilakukan antar dua negara di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua ada kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional ini kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara, dua negara boleh, lebih juga boleh, tapi mereka melakukan kerjasama dengan negara yang berdekatan saja. Artinya dalam secara regional mereka tuh berdekatan kalau dilihat dari letak geografisnya. Kemudian kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral ini adalah kerjasama yang dilakukan dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh wilayah, berarti sudah boleh menyeberang ke benua yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi antar regional adalah kerjasama antar dua atau lebih dari lembaga-lembaga ekonomi yang regionalnya itu sudah berbeda atau sudah tidak satu benua lagi atau tidak berdekatan lagi secara geografis. Kemudian kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan. Jadi negara-negara tersebut tidak berdekatan tapi melakukan kerjasama, tapi mereka memiliki tujuan yang sama. Contohnya di sini adalah OECD, organisasi beranggotakan 34 negara yang menstimulasi perekonomian dan perdagangan global. Kemudian ada OPEC, adalah persatuan negara-negara pengekspor minyak. Kemudian lembaga-lembaga ekonomi internasional, yaitu contohnya ada ASEAN, kita juga ikut ASEAN. ASEAN itu adalah Association of South East Asian Nation. Di situ negara-negara yang tergabung, tujuan daripada ASEAN ini adalah untuk meningkatkan perekonomian negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Kemudian ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kita garis bawahi yaitu Free Trade Area. Jadi ASEAN ini membebaskan maksudnya ASEAN ini membuka jalur perdagangan bebas di antara negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Kemudian ada APEC, ASEAN Pacific Economic Corporation. Ini adalah korporasi negara-negara Asia Pasifik untuk meningkatkan perekonomian negara-negara yang tergabung di dalamnya. Kemudian ada World Bank, tujuannya adalah membantu ekonomi untuk memperbaiki usaha-usaha, jadi dia memberikan barang-barang modal. Kemudian ada ILO. ILO ini adalah organisasi yang meningkatkan kualitas tenaga kerja. Labor itu adalah tenaga kerja. Kemudian ada OPEC, organisasi of Petroleum Exporting Countries. Jadi merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak. Nah, sampai di situ apakah ada yang ingin ditanyakan siswa-siswa? Berikutnya ada tugas. Kalau tidak ada pertanyaan, ada tugas. Nanti dikerjakan dalam kertas satu lembar saja. Boleh juga dikirimkan langsung diketik di WA jawabannya. Jadi pertanyaannya nomor 1, apa yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional? Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional? Yang kedua, sebutkan 3 manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, sebutkan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Sebutkan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, yang keempat, sebutkan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Sebutkan saja ya, jangan dijelaskan. Sebutkan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional yang diikuti
negara kita, atau di mana negara kita menjadi anggotanya. Nah, kalian buat tugasnya, jawabannya, kemudian kirim lewat WA grup kelas kita, di foto. Nanti Bapak akan koreksi melalui jawaban-jawaban tersebut. Demikian pembelajaran hari ini. Bapak akhiri, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan agar kita terhindar dari segala macam penyakit, sehingga kita nanti di tanggal 13 bisa masuk sekolah kembali. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.